Permisi, perawat izin masuk. Wah, selamat ya Bu untuk kelahirannya. Ibu dan putri ibu dalam kondisi sehat semuanya. Terima kasih ya, Sus. Oh iya, ini kan anak pertama saya. Saya masih ragu dan bingung nih, apa aja yang harus dilakukan untuk merawat anak saya ini? Wah, pertanyaan yang bagus ini Bu. Untuk bayi baru lahir, tentu saja ada beberapa hal yang perlu Ibu ketahui. Yuk kita simak penjelasannya. Bayi neonatus atau yang sering kita kenal bayi baru lahir merujuk pada bayi yang berusia di bawah 28 hari yang memiliki kerentanan paling tinggi. Nah, di masa ini, bayi sangat membutuhkan perhatian dan perawatan yang tepat. Biar semakin paham tentang perawatan apa saja yang diperlukan bayi baru lahir, mari kita bahas bersama bagaimana sih perawatan bayi baru lahir itu dan apa saja tanda-tanda bahaya yang ada pada bayi baru lahir. Perawatan bayi baru lahir itu mencakup 3 hal. Yang pertama, menjaga kestabilan suhu bayi. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar bayi. Dan yang ketiga, pemberian ASI eksklusif. Untuk saat ini, yang akan kita bahas bersama adalah 2 poin penting di atas. Untuk poin pemberian ASI eksklusif akan dibahas di video selanjutnya. Bayi baru lahir sangat rentan mengalami penurunan suhu. Oleh karena itu, bayi baru lahir harus dijaga tetap hangat. Suhu tubuh bayi harus dipantau secara rutin. Tujuan dilakukan pemantauan suhu secara rutin bukan lain karena bayi baru lahir menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, selama 14-17 jam sehari. Sehingga, sebagai orang tua, haruslah memperhatikan perubahan suhu yang mungkin terjadi. Pada kondisi tertentu, ketika bayi baru lahir dengan berat badan rendah atau BBLR, perlu dilakukan penanganan khusus untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Di antaranya, segera lakukan skin to skin dengan bayi, segera lakukan inisiasi menyusui dini, dan yang terakhir, lakukan konsultasi dengan dokter. Kebersihan menjadi sangat penting dalam perawatan bayi. Pastikan tangan ibu dan ayah selalu bersih sebelum menyentuh bayi, dan usahakan agar lingkungan bayi sebisa mungkin tetap bersih. Memandikan bayi juga termasuk salah satu cara untuk menjaga kebersihan bayi. Bayi baru lahir boleh dimandikan setelah 24 jam dari kelahirannya. Dan pastikan bahwa bayi tidak mengalami hipotermia. Ketika memandikan bayi, ibu juga harus memperhatikan bahwa air yang digunakan itu hangat. Ibu dapat mengecek dengan mencelupkan siku ke dalam air. Dan pastikan setelah memandikan, suhu bayi tidak mengalami penurunan. Ibu dapat memandikan bayi dengan urutan, membasuh wajah terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan membasuh area badan hingga ke area lipatan-lipatan bayi. Pastikan untuk menjaga bayi tetap hangat selama proses memandikan. Selanjutnya, perawatan tali pusat. Pada saat bayi baru lahir, tali pusat digunting sekitar 2-3 cm dari bayi, menggunakan gunting steril. Tali pusat bayi akan kering dan lepas dengan sendirinya dalam waktu 1-2 minggu. Yang perlu kita bersihkan adalah area sekitar tali pusat, menggunakan kasa steril. Ibu dan ayah bisa menghindari penggunaan alkohol atau zat lainnya, kecuali disarankan oleh petugas kesehatan. Pastikan popok terlipat di bawah tali pusat, dengan tujuan agar tali pusat tetap kering dan dapat terkena udara. Selain itu, hal penting yang harus dipahami setiap ibu adalah di Indonesia cukup erat hubungannya dengan budaya untuk membedong bayi baru lahir. Hal ini boleh ibu lakukan dengan syarat ikatan bedong tidak terlalu kencang dan bayi masih bisa bergerak. Dari segi kesehatan, membedong bayi merupakan salah satu upaya agar bayi merasa tetap hangat dan merasa lebih nyaman. Selain itu, budaya cium pipi juga masih sering terlihat di masyarakat. Penting untuk diingat oleh ibu bahwa kita tinggal di negara tropis, yang mana memiliki kelembapan tinggi. Baik bakteri maupun virus cenderung berkembang biak lebih cepat di kondisi ini. Hal ini memiliki resiko tinggi penyebaran penyakit seperti batuk, pilek, flu,
dan yang lainnya. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kondisi imun bayi baru lahir yang belum sepenuhnya berkembang. Beberapa cara di atas adalah cara untuk menjaga kebersihan bagi bayi. Dengan menjaga kebersihan, kita bisa meminimalkan kejadian infeksi pada bayi baru lahir. Selain itu, kita juga perlu tahu beberapa tanda bahaya pada bayi baru lahir. Tanda bahaya yang perlu diwaspadai pada bayi baru lahir diantaranya kulit kebiruan, nafas cepat atau sulit, demam tinggi, suhu terlalu dingin, kurang aktif, dan tidak mau menyusu. Jika ibu melihat adanya tanda-tanda bahaya pada bayi, segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan terdekat. Oh iya, jangan lupa, kunjungan postnatal juga sangat penting untuk dilakukan. Di kunjungan postnatal akan ada pemeriksaan fisik dan juga imunisasi. Imunisasi diperlukan karena sistem imun bayi yang masih belum kuat. Imunisasi yang diberikan diantaranya imunisasi BCG, imunisasi DPT, imunisasi oral polio, yang kemudian dilanjutkan dengan imunisasi lanjutan, sesuai dengan buku KIA. Kunjungan postnatal bisa dilakukan dalam waktu 24 jam pertama setelah kelahiran, antara 48 sampai 72 jam setelah kelahiran, hari ke-7 setelah kelahiran, hari ke-14 setelah kelahiran, dan yang terakhir 6 minggu setelah kelahiran. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus ibu dan ayah ketahui tentang bayi baru lahir. Sampai di sini, apakah sudah lebih paham? Semoga informasi tentang perawatan bayi baru lahir yang kami bagikan bermanfaat bagi ibu dan ayah. Ingatlah, kebersihan, nutrisi yang baik, dan perhatian penuh adalah kunci utama untuk memastikan kesehatan dan kebahagiaan si kecil.